Presentasi suspensi. Nama Ardiansa, NIM 1911009. Suspensi. Definisi suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. F16 halaman 17. Ukuran partikel 10 partikel suspensi dapat dilihat pada mikroskop biasa, dapat dipisahkan dengan penyaringan. Dalam bidang farmasi, sediaan suspensi dibuat untuk membuat sediaan cair menggunakan zat aktif tertentu yang tidak larut air. Kenapa suspensi? Beberapa alasan bahan aktif di formulasi bentuk sediaan suspensi. Beberapa orang sulit menelan obat bentuk tablet atau kapsul. Sukar larut dalam air dalam bentuk terlarut berasa pahit, lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut, lebih siap secara bioavailabilitas daripada untuk tablet atau kapsul. Jenis suspensi: suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, suspensi optalmik, suspensi untuk injeksi, suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Keuntungan: baik untuk pasien yang sulit menelan, homogenitas tinggi, lebih cepat diabsorpsi, dapat menutupi rasa tidak enak, mengurangi penguraian zat aktif, stabilitas terhadap hidrolisis relatif lebih baik dibanding sediaan bentuk larutan karena kontak zat dengan cair lebih sedikit. Kekurangan: kestabilan rendah, pertumbuhan kristal terbentuk ceking, alirannya menyebabkan sukar dituang, ketepatan dosis lebih rendah dibanding larutan, ketepatan dosis pemakaian tergantung pada ketelitian pasien dalam menakar. Jika terjadi perubahan suhu, kadang terjadi perubahan sistem dispersi, harus dikocok terlebih dahulu. Persaran suspensi: partikel tidak mengumpal dan tetap terdistribusi merata di seluruh sistem dispersi. Zat yang tersuspensi tidak boleh cepat mengendap. Bila partikel mengendap, tidak boleh membentuk gumpal padat, harus terdispersi kembali. Jika dikocok, tidak boleh terlalu kental sehingga mudah dituangkan dari botol atau melewati jarum injeksi. Untuk sediaan obat keluar harus cukup air sehingga dengan mudah tersebar di permukaan, tetapi tidak boleh mudah bergerak sehingga mudah hilang di permukaan. Besaran suspensi dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas. Karakteristik suspensi harus tetap konstan selama penyimpanan. Tidak boleh injeksi secara intravena dan intratekal. Suspensi harus menggunakan antimikroba. Harus dikocok terlebih dahulu, harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Stabilitas suspensi: faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. 1. Ukuran partikel: makin kecil ukuran partikel, makin besar luas penampangnya. Daya tekan ke atas makin besar, memperlambat gerak partikel untuk mengendap. Makin besar ukuran partikel, makin kecil luas penampangnya. Daya tekan ke atas makin kecil, mempercepat gerak partikel untuk mengendap. Jadi untuk memperlambat laju pengendap dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel dengan menggunakan mixer, homogenizer, colloid mill, dan mortir. Stabilitas suspensi: 2. Kentalan viskositas: dengan menambah kentalan viskositas cairan, gerakan turun partikel yang dikandungnya akan diperlambat laju pengendapan diperlambat sehingga suspensi tetap stabil, tapi kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Stabilitas suspensi: 3. Jumlah partikel konsentrasi: jika dalam suatu ruangan terdapat partikel dalam jumlah besar, maka partikel akan sulit melakukan pergerakan bebas karena sering terjadi benturan antar partikel tersebut. Benturan ini akan mengakibatkan terbentuknya endapan tersebut. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi partikel,
makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu cepat. Stabilitas suspensi 4. Sifat atau muatan partikel suspensi. Suspensi adalah sistem yang secara antarmuka tidak stabil. Hal ini disebabkan besarnya luas permukaan partikel. Akibat ukuran partikel kecil menyebabkan meningkatnya energi bebas permukaan. Kondisi tidak stabil. Untuk menjadi lebih stabil, partikel akan memilih untuk berkelompok sehingga memperkecil luas permukaan dan memperkecil pula energi batas permukaan. Maka dapat ditambahkan surfaktan untuk memperkecil tegangan permukaan dan menurunkan energi bebas. Flokulasi dan deflokulasi. Ketidakstabilan suatu suspensi menyebabkan suspensi dapat mengalami pengendapan dan pengumpalan partikel. Tidak pengendapan yang dapat terjadi adalah flokulasi dan deflokulasi. Flokulasi terjadi apabila gaya tolak menolak antar partikel relatif kecil sehingga partikel cenderung untuk mendekat dan mengumpal dengan jarak yang cukup untuk membuat flokulat yang renggang. Partikel yang terfokulasi akan mengendap dengan cepat, tetapi karena ikan antar partikel lemah menjadi mudah untuk didispersikan kembali. Deflokulasi. Jika energi tolak menolak partikel tersuspensi tinggi akibat potensial zeta terlalu tinggi atau terlalu kecil, maka partikel tidak akan mengumpal berkelompok. Bila partikel mengendap secara sempurna, maka partikel-partikel tersebut untuk susunan tertutup dengan partikel-partikel kecil mengisi ruang-ruang partikel besar. Partikel di bawah ini tertekan oleh partikel di atas sehingga lama-lama menjadi massa kompak caking dan tidak dikembalikan dengan penuh kecepatan. Sediaan suspensi terfokulasi. Biasanya sediaan suspensi terfokulasi dibuat oleh produk yang digunakan dalam jangka waktu lama, sedangkan sediaan suspensi terfokulasi dibuat untuk produk yang digunakan dalam jangka waktu pendek. Contoh sediaan suspensi terfokulasi jamu antibiotik serbuk yang dilarutkan dengan penambahan air. Contoh sediaan suspensi terfokulasi obat batuk, obat ma, contoh Milanta. Hal yang harus diperhatikan dalam suspensi: kecepatan sedimentasi, reologi, pembasahan serbuk, floatasi terapung, pertumbuhan kristal, pengaruh gula. Agar zat padat yang tidak larut air dapat terdispersi dalam air, perlu suspending agent. Suspending agent dari alam, suspending agent sintetis. Suspending agent dari alam, golongan GOM. Acacia fulves, Gumi arabia PGA, diperoleh dari tanaman Acacia sp, dapat larut dalam air, tidak larut etanol, mudah rusak oleh bakteri sehingga ke dalam suspensi perlu ditambahkan pengawet. B. Chondrus, diperoleh tanaman Chondrus cryptus atau Girtina mamlicosa, dapat larut dalam air, tidak larut etanol. Ekstra dari Chondrus disebut kerogen, mudah dirusak oleh bakteri sehingga perlu penambahan pengawet. Suspending agent dari alam. C. Teragaan diperoleh dari tanaman Astrologus cumpera, Mucilago. Teragan lebih kental dibanding Mucilago dari gam Arab. Mucilago teragan hanya baik sebagai suspending agent, tetap bukan sebagai emulgator. D. Hal ini diperoleh dari beberapa suspensi ganggang laut. di Suspending agent dari alam. C. Teragan diperoleh dari tanaman Astrologus cumpera, Mucilago teragan kental dibanding Mucilago dari gom. Mucilago teragan hanya baik sebagai suspending agent, tetapi bukan sebagai emulgator. D. Hal ini diperoleh beberapa ganggang dan laut diperdagangkan terdapat dalam bentuk garamnya alginan, mudah dirusak oleh bakteri sehingga ditambah pengawet. Konsentrasi biasa digunakan 1-2%. Suspending agent dari alam golongan GOM dari golongan tanah liat. A. Bentonit, C. Pegum. Jika tanah liat dimasukkan ke dalam air, mereka akan mengembang dan mudah bergerak atau mengalir. Jika dilakukan pengocokan, peristiwa ini disebut thixotrophic. Ketika tanah liat tersebut tidak larut dalam air sehingga penamaan bahan tersebut dalam suspensi adalah dengan menaburkannya campur suspensi. Keuntungan tanah liat dipengaruhi oleh suhu panas maupun konsentrasi fermentasi bakteri karena merupakan senyawa organik, bukan dari golongan karbohidrat.
Suspension agent sintesis terpikolosa, metiosolusa, metyltelisu, karbos CMC, hidroksi metil selulosa. Belakang nama tersebut biasanya terdapat angka nomor, misalnya metol 1500 angka menunjukkan kemampuan suspending agent tersebut untuk meningkatkan kualitas cairan pelarut. Semakin besar angkanya, kemampuan semakin tinggi. Golongan tidak berenergi, tidak beracun, sehingga digunakan dalam proses makanan. Dalam farmasi digunakan sebagai pelaksana bahan penghancur atau diskondisi dalam pembuatan tablet. Suspending agent dari alam golongan organik polimer yang paling terkenal karbon 934 nama dagang suatu pabrik konsentrasi yang biasa digunakan 1%. Cara mengujikan obat dalam suspensi: metode dispersi dengan cara menambahkan serbuk dan obat dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Perlu diketahui bahwa kadang-kadang terjadi kesukaran pada saat mendispersi serbuk dan hal tersebut karena adanya udara lemah atau konsentrasi serbuk sangat halus, mudah kemampuan merusak, sehingga sukar dibasa mudah dan sukar yang dibasa itu tergantung besarnya untuk antara zat tersorpsi dan medium bila sudut kontak 90 derajat. Cara mengerjakan obat dalam suspensi: metode presipitasi zat yang hendak dispensi larutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik diencerkan dengan larutan suspensi dalam air, akan terjadi endapan halus dan terbensi dengan halus suspensi cairan. Pengawet: dapat digunakan butil parabenzoat, etil parabenzoat, propil parabenzoat, nipagin, nipasol.